Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Saputra Sembaga. Saya dari kelas biologi non-dip B, prodi biologi, jurusan biologi Universitas Negeri Gorontalo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang respon tumbuhan terhadap stres lingkungan. Jadi materi yang saya bawakan ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya pada mata kuliah fisiologi tumbuhan. Jadi langsung saja kita masuk pada materi, yaitu respon tumbuhan terhadap stres lingkungan. Jadi tumbuhan dapat memiliki respon bermacam-macam terhadap perubahan faktor lingkungan atau yang kita sebut sebagai faktor eksternal. Banyak hasil penelitian yang telah membuktikan bahwasanya adanya perubahan anatomis dan fisiologis pada tumbuhan akibat perubahan dari lingkungan itu sendiri. Jadi memang sudah betul bahwasanya lingkungan juga mempengaruhi suatu tumbuhan untuk tumbuh. Kemudian tumbuhan secara konstan selalu menghadapi berbagai macam faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Salah satunya yang telah saya sebutkan tadi. Jadi salah satu faktor eksternal yang sangat berperan dalam proses ini adalah temperatur, di mana setiap tumbuhan memiliki adaptasi terhadap perubahan temperatur. Jadi seperti tumbuhan tropis tidak peka terhadap temperatur yang mencapai titik beku. Kemudian pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh suhu. Setiap spesies ataupun variabel ataupun varietas tanaman memiliki rantau terhadap suhu tertentu yang selalu meminimum, optimum dan maksimum. Jika lingkungan suhu minimum, maka tanaman tidak akan tumbuh. Kemudian suhu optimum akan menyebabkan laju pertumbuhan menjadi tinggi. Kemudian sedangkan suhu di atas maksimum akan mengakibatkan tanaman tidak mengalami pertumbuhan dan tanaman akan mati jika tidak dapat beradaptasi dengan cekaman tersebut. Kemudian kita masuk pada respon tumbuhan tapak dara terhadap cekaman, kekeringan dan salinitas. Jadi saya ambil contoh tanaman tapak dara untuk membuktikan stres tumbuhan terhadap kekeringan maupun salinitas. Jadi tumbuhan tapak dara adalah tumbuhan yang telah diketahui mempunyai bermacam-macam manfaat di bidang pengobatan atau pertanian. Kemudian berdasarkan hasil penelitian Pohan dan Amirjal 2012 itu diketahui bahwa ekstrak daun tapak dara dapat menyebabkan poliploidiasi pada tanaman sawi. Nah, dalam perlakuan ini ada beberapa respon yang diberikan oleh tumbuhan tapak dara itu sendiri. Nah, dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, perubahan morfologi yang terlihat selama 8 minggu pengamatan atau adalah adanya perubahan warna pada daun tanaman. Dia menjadi kuning dan kemudian layu. Jadi itu perubahan yang terdapat selama 8 minggu dalam proses pengamatan. Kemudian adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yang dilakukan dalam penelitian yaitu metode eksperimen, di mana menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 2 faktor dengan 16 kombinasi perlakuan dan 3 ulangan masing-masingnya. Jadi saya mengambil respon tumbuhan terhadap tapak dara dari cekaman, kekeringan dan salinitas itu saya ambil dari penelitian yang saya dapat pada jurnal-jurnal yang saya cari. Kemudian kita masuk pada respon masih dalam respon tumbuhan tapak dara terhadap cekaman, kekeringan dan salinitas. Kemudian di sini ada dikatakan respon anatomis yang dialami oleh sel epidermis pada perlakuan cekaman. Nah, di sini terdapat poin-poin. Yang pertama, pada perlakuan stres air 75% kapasitas lapang, dia sel epidermis tidak mengalami perubahan yang signifikan bila dibandingkan dengan 100% kapasitas lapang.
Nah, sedangkan pada poin 2 itu dikatakan pada perlakuan stres air 50% kapasitas lapang, itu sel epidermis juga tidak mengalami perubahan anatomi yang berarti bila dibandingkan dengan 100% kapasitas lapang. Kemudian pada poin 3 di situ pada perlakuan stres air 25% kapasitas lapang, maka sel epidermis tidak mengalami perubahan yang signifikan bila dibandingkan dengan 100% kapasitas lapang. Namun dinilai indeks stomata sangat terendah di antara semua perlakuan lainnya. Kemudian pada perlakuan stres salinitas konsentrasi NaCl 500 ppm itu sel epidermis tidak mengalami perubahan yang berarti. Kemudian juga pada poin selanjutnya ada perlakuan stres salinitas konsentrasi NaCl 1000 ppm itu sel epidermis mengalami pengkerutan dan stomata cenderung menutup. Jadi itu respon anatomis yang dialami oleh tumbuhan pada cekaman kekeringan dan salinitas. Nah, kemudian kita masuk pada respon tanaman padi terhadap stres genangan. Jadi stres lingkungan pada stres genangan. Jadi padi merupakan tanaman semi akuatik yang beradaptasi dengan baik pada kondisi rendaman parsial. Itu menurut Foucault dan kawan-kawan. Jadi padi dikelompokkan ke dalam 3 ekotip berdasarkan kebutuhan air dan toleransinya terhadap genangan, yaitu padi rawa, padi sawah, dan padi gogo. Nah, dari ketiga ekotip tersebut hanya padi rawa dan padi sawah tada hujan yang lebih banyak dipelajari untuk kemudian menjelaskan mekanisme toleransi genangan, karena kedua kultivar ini merupakan kultivar yang ditanam di daerah yang sering mengalami banjir. Jadi dalam mekanisme adaptasi tanaman padi di sini menurut Kawano et al 2008 itu ada 2 tipe adaptasi tanaman terhadap genangan, yaitu toleransi dan kemampuan melakukan pemanjangan. Jadi pemanjangan selama genangan yang merupakan sebagai penghindaran merupakan strategi penghindaran memampukan tanaman padi untuk kemudian mulai melakukan metabolisme aerobik dengan mengusahakan pucuk berada di atas permukaan air. Jadi padi sawah merespon genangan dengan pemanjangan batang atau pucuk hingga 25 cm per hari untuk menghindari rendaman penuh. Jadi itu digunakan padi untuk merespon cekaman terhadap genangan sehingga padi masih dapat bertahan hidup dan tetap tumbuh. Jadi Foucault dan Sares 2008 menyimpulkan bahwa pertumbuhan bawah air yang cepat merupakan suatu proses boros energi yang kemudian membutuhkan konsumsi cadangan karbohidrat dan sumber energi lainnya seperti lipid dan protein. Tanaman yang terendam akan menjalani krisis energi karena kehabisan karbohidrat dan cadangan energi lainnya jika air sangat tinggi, di mana pucuk tidak dapat muncul ke permukaan air. Jadi seperti saya jelaskan tadi, respon terhadap cekaman lingkungan genangan itu direspon oleh padi untuk melakukan pemanjangan sehingga pucuk tidak terendam secara keseluruhan, sehingga kemudian padi masih dapat bertahan hidup dan tetap tumbuh. Kemudian kita masuk pada respon tumbuhan kacang tolo terhadap pengaruh temperatur. Jadi di sini pada literatur yang saya dapat mengenai respon tumbuhan kacang tolo terhadap pengaruh temperatur, jadi penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap atau RAL. Kemudian sampel ada penelitian ini yaitu tanaman Fitness P yang diberi 3 perlakuan, yaitu suhu ruang, oven, dan refrigerator, dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Jadi untuk kemudian mengetahui respon dari tumbuhan ini terhadap cekaman temperatur, ada data hasil pengamatan pada tanaman kacang tolo atau Fitness P yang ditempatkan pada ruangan.
Nah, oven dan refrigerator. Hasil pengamatan ditunjukkan pada gambar yang tertampil pada PowerPoint ini. Bisa dilihat, ada grafiknya juga. Jadi berdasarkan pengamatan tanaman seperti pada gambar 1 terlihat bahwa tanaman yang diletakkan pada suhu ruangan memiliki pertambahan panjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang diletakkan di tempat dengan suhu tinggi dan suhu rendah. Jadi terdapat perbedaan. Jadi tanaman hanya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik pada suhu optimum. Nah, pada suhu minimum tanaman akan terganggu pertumbuhannya, sedangkan pada suhu maksimum pertumbuhan akan terganggu dan juga dapat mengakibatkan tumbuhan mati. Nah, pada suhu berkisar 21 derajat Celcius, proses fotosintesis akan berlangsung dengan optimal. Kondisi seperti itu proses pembentukan glukosa akan berjalan dengan baik, sehingga fotosintat hasil dari proses fotosintesis dapat didistribusikan dengan baik ke seluruh tubuh tanaman. Kemudian untuk pertumbuhan fotosintesis yang terjadi harus lebih besar daripada respirasi. Itu menurut Animaus 1998. Nah, pada tanaman yang ditempatkan di dalam oven dan tanaman menggulung ke atas, suhu akan mempengaruhi laju respirasinya, di mana laju respirasi lebih besar daripada laju fotosintesisnya, sehingga pertumbuhan akan terhambat. Jadi temperatur yang meningkat mempengaruhi kecepatan reaksi, sehingga reaksi akan meningkat karena pada molekul atom memiliki sebuah energi yang tinggi dan memiliki tingkat berpindah yang cenderung tinggi. Jadi itu yang diberikan oleh respon tumbuhan terhadap lingkungan, temperatur terutama. Jadi memberikan respon yang berbeda-beda. Jadi mungkin hanya itu materi yang dapat saya uraikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan saya juga memohonkan maaf apabila materi yang saya paparkan masih terdapat kekurangan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.